Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa menyapa Anda semua. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung bersama saya, Yusuf Rona. Tahukah saudara, hidup dalam kepura-puraan atau istilah kerennya fake people tidak hanya melelahkan, tapi juga menyakitkan. Pura-pura mencintai, pura-pura menyayangi, pura-pura mengampuni, padahal dalam hati masih menyimpan dendam. Bagi sebagian orang, hidup dalam topeng kepura-puraan mungkin dapat memberinya banyak keuntungan, meskipun sebenarnya hal tersebut merugikan diri sendiri dan juga orang lain, yang akhirnya berdampak pada hilangnya kepercayaan, kredibilitas menurun, dijauhi teman, hingga yang terburuk terjerat hukum. Hidup dalam kepura-puraan pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor. Bisa karena salah pendidikan, bisa juga karena lingkungan, kontrol sosial yang tinggi, atau terjebak dalam norma yang telah ditetapkan. Dalam pergaulan saja misalnya, orang dengan tingkat ekonomi pas-pasan pada tahap awal biasanya sungkan atau malu bergaul dengan mereka yang tingkat ekonominya tinggi dan mapan. Alasannya bisa macam-macam, takut dibuli atau takut terlihat miskin. Nah, dalam situasi seperti itu, dia harus memutuskan apakah tetap menjadi diri sendiri, cuek saja orang mau ngomong apa, atau memilih berpura-pura hidup layaknya sultan. Alkitab bahkan mengkategorikan orang yang suka berpura-pura sebagai orang yang munafik, dan itu adalah perbuatan yang jahat. Lihatlah betapa menderitanya para tokoh Alkitab saat mereka terjebak dalam topeng kepura-puraan. Sebut saja Abraham, karena takut nyawanya terancam di Mesir, dia rela menyuruh istrinya Sarai berpura-pura menjadi saudaranya. Demikian juga halnya dengan Yakub. Yakub berpura-pura memakai pakaian dari kulit kambing agar disangkanya dia Esau demi merebut hak kesulungan dari ayahnya Ishak. Topeng kepura-puraan itu kemudian berlanjut turun-temurun, berkembang dari generasi ke generasi, hingga akhirnya kita sadar bahwa hidup dalam kepura-puraan hanya melelahkan tubuh, mental, dan jiwa, menyakitkan, tidak ada gunanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Allah tidak suka kita hidup dalam kepura-puraan, apalagi berpura-pura mengasihinya, padahal hati kita jauh dari Tuhan. Kita mungkin mudah berkata Allah ada, tapi dalam hati kita menyangkali Dia, meragukan kuasanya. Akibatnya, iman kita tidak bertumbuh. Kita menjadi orang Kristen yang gampangan, gampang diombang-ambingkan oleh keadaan. Gairah kita mencari Tuhan menurun, akhirnya kita lelah, frustasi, lari meninggalkan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu bijak menyikapi keadaan. Menjadi diri kita apa adanya, jauh lebih baik daripada hidup dalam kepura-puraan. Itulah yang Tuhan inginkan, menjadi apa adanya kita, terbuka dan jujur. Untuk itulah firman Tuhan berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik." Saudara, marilah kita hidup dalam kasih yang nyata, kasih yang tulus, kasih tanpa kepura-puraan. Karena untuk itulah kita dipanggil dan diselamatkan. Kita mengasihi karena Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.